Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang terus mengasihi kehidupan kami. Kami kembali mengucap syukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk terus merenungkan, membaca dan merenungkan firman. Kuasai kami dengan roh-Mu, sehingga kami mengerti kebenaran-Mu, kehendak-Mu, firman-Mu. Terpuji dalam Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, sambut firman. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Kita kembali lagi berjumpa dalam perenungan lanjutan daripada perenungan firman Tuhan kali ini. Kali ini kita sudah berada di 2 Korintus 4. 2 Korintus pasal 4 dengan judul harta rohani dalam bejana tanah liat. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Yang maksudnya pelayanan itu yang dijelaskan sebelum video sebelumnya itu pelayanan perjanjian baru. Saya ulang, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ya, haleluya. 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Haleluya. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Haleluya. Ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Haleluya. Ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Haleluya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan kemuliaan Allah itu nampak pada wajah Kristus. Haleluya. Atau Elohim, Yahweh. Dan 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Haleluya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Haleluya. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Haleluya. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Haleluya. 9 dan 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Haleluya. Dan 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Haleluya. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Haleluya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Haleluya. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan ia akan mengharapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya
Haleluya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Judul berikutnya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Haleluya. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemudian kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, haleluya. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang terus membaca dan terus merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Berikut ini berjudul harta rohani dalam bacaan Nathan lihat. Ya. Kehidupan kita adalah digambarkan sebagai bejana. Karena memang kita dari tanah, dari tubuh. Haleluya. Ada harta yang tersembunyi dalam setiap kita yang sudah dipanggil di dalam Kristus. Itulah harta surgawi, itulah pribadi Kristus, itulah kemuliaan Kristus. Itulah perkara-perkara surgawi yang terus dikerjakan oleh Tuhan lewat Roh-Nya dalam kehidupan kita. Kita adalah bejana-bejana tanda di tangan Tuhan yang siap dibentuk. Di dalam Yeremia dijelaskan itu bagaimana itu tukang periuk digambarkan Tuhan yang membentuk umatnya. Haleluya, dikatakan dipecahkan, setelah itu dibentuk lagi kalau belum sesuai dengan kehendaknya. Dan demikianlah kehidupan kita juga sebagai orang-orang yang telah dipanggil di dalam rencananya. Kita terus dibentuk, Tuhan terus membentuk kehidupan kita. Banyak hal yang disingkat terjadi supaya kita semakin dibaharui oleh Tuhan, dikatakan tadi. Haleluya. Kita lihat lagi ayat 7 tadi. Tetapi harta ini kami punya dalam bacaan tanah liat. Maksudnya yang sudah dijelaskan tadi itu. Keselamatan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Paulus mengatakan bahwa mereka di dalam diri Paulus dan rekan-rekannya itu ada harta. Haleluya. Sehingga dikatakan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Haleluya. Dalam segala hal kami ditindas. Ya. Paulus sudah mengalami hal itu. Dikatakan mereka dalam segala hal mereka ditindas, namun tidak terjepit. Luar biasa. Kami habis akal namun tidak putus asa. Haleluya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Haleluya. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Haleluya. Jadi kalau mau kehidupan Yesus nyata dalam kehidupan kita harus membawa kematian Yesus juga. Haleluya. Kematian Yesus itu harus kita bawa dalam tubuh kita supaya kehidupannya juga menjadi nyata. Dalam arti bahwa hal-hal yang bukan dari Tuhan harus dimatikan. Hal-hal kedagingan bukan dari Roh Kudus harus dimatikan. Supaya dengan demikian kehidupan Yesus akan bisa nyata di dalam kehidupan kita. Itu yang katakan tadi. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Haleluya. Jadi kita yang masih hidup ini, yang masih dalam daging ini, kita akan terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Maksudnya setiap hari itu harus ada kematian dalam kehidupan kita. Mati secara total.
maksudnya kedagingan, keduniawian harus mati supaya dikatakan diserahkan kepada maut karena Yesus, bukan karena siapa-siapa. Haleluya, itu karena rencana Tuhan. Kita dimatikan oleh karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang pada ini. Supaya hidup Yesus nyata, sifat-sifat Yesus nyata, karakter Yesus nyata, dan tubuh kita. Kita diserahkan kepada maut, mati, ya, kematian, mati secara daging. Ayat 12, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Baik di dalam diri mereka dikatakan maupun dalam diri jemaat yang ada di Korintus. Sama-sama dibentuk. Baik pelayan-pelayan maupun jemaat-jemaat sama dibentuk dalam satu tubuh Kristus. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata. Haleluya. 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti yang tertulis, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Kami juga percaya dan sebab itu juga kami juga berkata-kata. Haleluya. Karena mereka sudah mengalami sehingga dapat berkata-kata. Bukan cuma teori. Tapi kehidupan Yesus itu, kematian Yesus itu mereka sudah alami. Haleluya. Sehingga mereka bisa berkata-kata. Haleluya. Ayat 14, karena kami tahu bahwa ia yang telah membagikan Tuhan Yesus akan membagikan kami juga bersama-sama dengan Yesus, ya. Dan ia yang mengharapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Cuma itu ya, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Semakin bertambah-tambah orang percaya, semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Selanjutnya dikatakan jangan taruh hati pada waktu menghadapi maut. Haleluya. Sebab itu kami tidak taruh hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini yang sering. Ini meskipun tubuh jasmani ini semakin merosot, semakin keriput, tetapi manusia roh, haleluya, dibaharui dari hari ke sehari. Mungkin rambut sudah putih, wajah sudah mulai kerut, tapi manusia Yesus yang ada dalam hidup kita ini terus menerus diperbaharui. Katakan manusia lahirnya semakin merosot, namun manusia batinnya itu dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi step by step. Seharusnya semakin bagus. Haleluya. Seperti yang kita sudah renungkan pada video sebelumnya. Kita semua mencerminkan kemuliaan dengan muka yang haleluya, semakin cemerlang dan arti dalam alam roh. Manusia rohani kita di hadapan Tuhan semakin cemerlang oleh karena manusia batinnya ini, yaitu manusia rohani, semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Nah itu jelas sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemudian kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Jadi dalam menghadapi ini kita mengalami penderitaan, tapi dikatakan penderitaan ringan. Haleluya. Yang sekarang ini dikatakan mengerjakan bagi kami kemudian kekal yang melebihi segala-galanya. Haleluya. Penderitaan, menderita karena mati tadi itu, karena harus dimatikan. Mengalami penderitaan, mengalami tekanan. Karena manusia daging, manusia kedagingan ini harus dimatikan dalam tubuh kita ini supaya kehidupan Yesus menjadi nyata. Dikatakan mengerjakan bagi kami kemudian kekal. Jadi kemudian kekal, rencana Tuhan yang dikatakan melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan. Jadi jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Dalam Petrus dikatakan bahwa anggaplah menjadi suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena tujuan semuanya itu adalah untuk memurnikan imanmu. Haleluya. Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang dikatakan jauh melebihi daripada emas dan perak. Haleluya. Itulah kehidupan rohani kita. Kehidupan manusia Kristus yang sedang dikerjakan, dibentuk. Dalam kehidupan kita, kita semakin serupa dan segambar dengan pribadi Yesus. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Paulus lebih memfokuskan diri kepada
perkara-perkara yang tidak kelihatan, yaitu perkara-perkara surgawi, perkara-perkara rohani. Bukan berarti yang kelihatan tidak dibutuhkan, tetapi prioritas utama bagi orang-orang yang sedang dibentuk oleh Tuhan, yang sedang dalam rencana Tuhan adalah hal-hal yang tak kelihatan. Itulah perkara-perkara surga, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang dimana kita terus dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, oleh kehidupan Yesus, supaya kita semakin serupa dan segambar dengan pribadinya. Itulah rencana kekal Tuhan dalam kehidupan kita siap dan panggil di dalam visi panggilan surgawi. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita terus bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang terus berlimpah atas kehidupan kita. Di hari yang ke-10 di bulan Agustus ini, kita terus bersyukur. Kita boleh ada bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita terus bersyukur, bersyukuri segala berkat-berkat yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita, terlebih rahasia-rahasia yang Roh Kudus sedang kerjakan dalam kehidupan kita untuk terus membuat kita semakin indah di pemandangan matanya, semakin serupa dan segambar dengan pribadinya. Haleluya. Itu sebabnya apapun yang kita alami hari ini, mari kita terus bersyukur. Itu semua karena Tuhan sedang mengasihi kita dan sedang membentuk kita. Haleluya. Mari kita bersyukur. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, kepala tubuh Kristus, yang terus mensuplai kami dengan kehidupan, sehingga di dalam hal ini kami terus menerus dikerjakan, dibaharui dari sehari ke sehari, sehingga manusia lahir kami walaupun semakin merosot, namun manusia batin kami terus menerus diperbaharui. Itu sebabnya Bapa, berikan kami kekuatan, kemampuan, oleh kuasa oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menanggung segala perkara yang Tuhan sedang kerjakan untuk membentuk kami menjadi semakin mulia di hadapan. Terpuji nama Bapa, bersyukur untuk semua rencana-Mu yang sangat indah dalam kehidupan kami, memberkati seluruh umat-Mu yang tersebar di segala tempat, sehingga mereka senantiasa memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, dan pada akhirnya semua itu hanya ucapan syukur yang dapat diberikan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur atas kasih karunia Tuhan yang terus terjadi. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami terus berikan kepada Engkau, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dan di tengah-tengah khususnya masih menghadapi era pandemi COVID-19, biar kekuatan-Mu terus mengalir kehidupan kami, perlindungan-Mu yang sempurna menjadi bagi kami, sehingga justru di tengah-tengah situasi ini kami semakin melihat cahaya kemuliaan Tuhan, semakin melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sedang kerjakan dalam setiap kami. Terpuji nama Bapa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian perenungan kita kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Semangat. Tuhan beserta kita. Immanuel. Shalom.